Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Malam itu, angin berembus pelan di kampung kecil bernama Dukuh Sentono. Sebuah desa yang tampak seperti desa biasa di siang hari, namun memiliki cerita yang sering dibisikkan warga saat malam tiba. Di tengah jalan sempit yang menghubungkan Dukuh Sentono dengan desa-desa lain, berdiri sebuah warung gudeg yang dikenal sebagai Warung Gudeg Nangka khas Bumirah. Warung itu sederhana saja. Bangunan kayu tua dengan lampu temaram yang selalu menyala. Di bagian depannya, sebuah papan kayu dengan tulisan tangan, Gudeg Bumirah, dijamin maknyus, menggantung dengan tali tambang. Namun, yang membuat warung ini begitu terkenal bukan hanya rasanya, tetapi aura misterius yang menyelimuti tempat itu. Bumirah, pemilik warung, adalah seorang wanita berusia setengah baya. Rambutnya selalu disanggul rapi, wajahnya penuh kerutan, tetapi sorot matanya tajam, seperti menyimpan rahasia yang tak boleh diungkapkan. Orang-orang mengatakan gudeg Bumirah berbeda. Rasanya begitu lezat, bahkan lebih enak daripada warung gudeg di kota besar. Namun, bukan hanya rasanya yang membuat warung ini menarik perhatian. Pelanggan yang datang ke sana seringkali mengalami kejadian aneh, seperti merasa diikuti, mendengar bisikan, atau bahkan kehilangan barang tanpa jejak. Suatu malam, seorang pemuda bernama Bima memutuskan untuk mencoba gudeg di warung itu. Ia bukan warga Dukuh Sentono, tetapi sering mendengar cerita tentang warung Bumirah dari temannya. Dengan rasa penasaran yang besar, ia berangkat seorang diri menuju warung itu. Saat tiba di sana, aroma gudeg yang menggoda langsung menyergap hidungnya. Warung itu sepi. Hanya ada satu meja yang terisi oleh seorang pria tua yang sibuk menikmati makanannya. Bumirah berdiri di balik meja, tersenyum ramah. "Selamat malam, Nak. Mau pesan apa?" Tanyanya dengan suara yang lembut, tetapi entah kenapa terasa menggema di telinga Bima. "Gudeg satu, Bu. Yang paling spesial," jawab Bima sambil tersenyum canggung. Bumirah mengangguk dan segera menyiapkan pesanan. Saat itu, Bima mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Warung ini kecil, tetapi hawa di dalamnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menyelimuti ruangan. Mata Bima sesekali melirik ke arah sudut-sudut warung yang gelap. Di sana, ia merasa ada bayangan yang bergerak. Namun ketika diperhatikan lebih saksama, tidak ada apa-apa. Saat gudeg itu dihidangkan, Bima segera mencicipinya. Rasanya luar biasa. Kombinasi manis dan gurih yang sempurna, dengan tekstur nangka muda yang empuk. Ia hampir lupa dengan kegelisahannya tadi. Namun, saat ia hampir menghabiskan makanannya, Bima mulai merasa pusing. Pandangannya sedikit kabur, dan telinganya menangkap suara-suara aneh. Suara itu seperti bisikan, pelan tetapi jelas. "Jangan kembali ke sini, jangan kembali ke sini." Bima menoleh ke sekeliling, mencari asal suara, tetapi tidak ada siapa-siapa kecuali Bumirah dan pria tua yang kini sudah pergi. Ia menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja. Setelah selesai makan, ia membayar dan berpamitan. Bumirah tersenyum sambil memberikan ucapan terima kasih. Namun, sebelum Bima melangkah pergi, wanita itu berkata pelan, "Hati-hati di jalan, Nak. Jangan menoleh ke belakang kalau mendengar sesuatu." Bima terdiam sejenak, tetapi ia mengangguk dan melangkah pergi. Jalanan malam itu sepi. Hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Namun, semakin jauh ia berjalan, rasa tidak nyaman mulai menyergap. Langkah kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki lain di belakangnya. Langkah itu perlahan mendekat. Bima ingat pesan Bumirah, tetapi rasa penasarannya mengalahkan segalanya. Ia pun menoleh. Di belakangnya, tidak ada siapa-siapa. Namun, udara di sekitarnya terasa dingin, seperti diselimuti kabut tipis. Ia mempercepat langkahnya, tetapi suara itu terus mengikuti, semakin dekat dan semakin jelas. Ketika Bima tiba di rumah, ia langsung mengunci pintu dan mencoba menenangkan diri. Namun, malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata,
ia mendengar suara bisikan yang sama. "Jangan kembali ke sini, jangan kembali ke sini." Keesokan paginya, Bima merasa tubuhnya lemas dan penuh memar, seolah-olah ia habis terjatuh dari ketinggian. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam, tetapi hanya bisa mengingat hingga momen ia tiba di rumah. Segala hal setelah itu terasa gelap dan kosong. Ketika ia menceritakan pengalamannya kepada seorang temannya yang berasal dari Duku Sentono, wajah temannya langsung berubah pucat. "Bima, kamu ke warung gudeg Bu Mirah? Kamu tidak tahu, ya? Ada banyak orang yang pernah mengalami hal aneh setelah makan di sana. Ada yang hilang, ada yang gila. Mereka bilang warung itu pakai pesugihan." Kata-kata itu membuat Bima merinding. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis, tetapi apa yang dialaminya semalam terasa begitu nyata. Dalam hati, ia bertekad untuk tidak pernah kembali ke warung itu lagi. Namun, Bima tidak tahu bahwa ia sudah terikat pada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Bima berusaha melanjutkan hidupnya seperti biasa setelah malam yang ganjil itu. Namun, beberapa hari berlalu, dan perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Setiap malam, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu berada di warung Bu Mirah, duduk sendirian, dengan sepiring gudeg di hadapannya. Di sudut ruangan, bayangan hitam besar mengawasinya. Mimpi itu selalu berakhir sama. Suara bisikan yang memanggil namanya, lalu bayangan hitam itu mendekat dan melahapnya. Ketika ia terbangun, tubuhnya terasa dingin, seperti berada di ruangan tanpa cahaya. Ia bahkan merasa napasnya tercekat, seolah-olah sesuatu mencengkeram dadanya. Hari itu, ia memutuskan untuk bercerita kepada seseorang yang ia anggap bisa membantu. Pak Wijaya, tetangganya yang dikenal memahami hal-hal gaib. Pak Wijaya adalah seorang pria tua yang dihormati di kampungnya. Dengan rambut memutih dan sikap tenang, ia sering dimintai pertolongan untuk mengusir gangguan mistis. Setelah mendengar cerita Bima, wajah Pak Wijaya mengeras. "Kamu sudah terikat dengan sesuatu, Bima. Itu bukan hanya soal gudeg yang kamu makan. Warung itu bukan tempat biasa. Apa kamu ingat pesan Bu Mirah sebelum kamu pulang?" Bima mengangguk ragu. Dia bilang, "Jangan menoleh ke belakang kalau mendengar sesuatu." Tapi, saya menoleh. Pak Wijaya menarik napas panjang. "Itulah masalahnya. Kamu melanggar aturan yang tidak boleh dilanggar. Mereka tahu kamu bisa melihat, dan sekarang kamu sudah menjadi bagian dari permainan mereka." Bima tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud Pak Wijaya, tetapi ia merasakan ketakutan yang semakin nyata. Pak Wijaya kemudian menawarkan untuk membantunya melalui sebuah ritual kecil di rumahnya. Ritual itu bertujuan untuk memutus hubungan antara Bima dan apapun yang mengikutinya dari warung Bu Mirah. Malam itu, mereka memulai ritual. Pak Wijaya menyiapkan dupa, bunga melati, dan air yang telah diberi doa. Ia meminta Bima duduk di tengah ruangan, sementara ia mengitari Bima dengan dupa yang mengepul. Bau melati yang menyengat memenuhi ruangan, dan suasana menjadi hening. Namun, di tengah ritual, lampu tiba-tiba padam. Ruangan yang sebelumnya tenang berubah mencekam. Suara-suara aneh terdengar, seperti langkah kaki yang berputar-putar di luar rumah. Bima mencoba tetap tenang, tetapi keringat dingin mengalir di wajahnya. "Jangan bergerak. Apapun yang terjadi, tetaplah di tempatmu," perintah Pak Wijaya dengan suara tegas. Langkah kaki di luar semakin keras, dan kini terdengar seperti sesuatu yang menggaruk-garuk dinding. Pak Wijaya melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, suaranya penuh tekanan. Di saat yang sama, Bima merasa dadanya semakin berat. Ia merasa seperti ada tangan yang tidak terlihat mencengkeram tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. "Bima, sebutkan namamu dengan lantang 3 kali. Seru Pak Wijaya. Bima, yang hampir kehilangan kesadaran, berusaha keras mematuhi. "Bima, Bima, Bima." Begitu ia menyebutkan namanya yang ketiga kali, terdengar suara jeritan melengking dari luar rumah. Suara itu begitu menusuk, hingga Bima merasa gendang telinganya hampir pecah. Setelah itu, semuanya hening. Lampu kembali menyala,
dan Pak Wijaya tampak lelah. Ia duduk di lantai, menghapus keringat di dahinya. Untuk sementara, mereka pergi. Tapi ini belum selesai, Bima. Mereka akan kembali, dan kali ini mereka tidak akan hanya mengikutimu. Bima menatap Pak Wijaya dengan wajah penuh kebingungan. Apa maksud Bapak? Siapa yang akan kembali? Apa sebenarnya yang terjadi? Pak Wijaya memandang Bima dengan tatapan tajam. Warung Bumirah adalah tempat yang penuh dengan pesugihan. Untuk menjaga kesuksesan warung itu, mereka harus memberikan tumbal. Biasanya, orang-orang yang datang ke sana tanpa sengaja menjadi target. Kamu, Bima, telah terpilih sebagai salah satu dari mereka. Bima merasa lututnya lemas. Tumbal? Jadi, saya akan mati? Pak Wijaya menggeleng pelan. Bukan mati. Setidaknya, tidak dalam arti biasa. Jiwa orang-orang yang menjadi tumbal akan terperangkap, menjadi bagian dari pesugihan itu. Tubuhmu mungkin tetap hidup, tetapi jiwamu akan lenyap. Dan selama ini, Bumirah sudah menyerahkan banyak nyawa untuk mempertahankan gudegnya. Kata-kata itu menghantam Bima seperti palu godam. Ia tidak pernah percaya pada hal-hal mistis sebelumnya. Tetapi pengalaman-pengalaman aneh yang ia alami membuat semuanya terasa begitu nyata. Pak Wijaya melanjutkan, ada satu cara untuk memutuskan hubungan ini sepenuhnya. Tapi kamu harus siap, karena ini sangat berbahaya. Kita harus kembali ke sana, ke warung Bumirah, dan menghadapi apapun yang ada di sana. Bima terdiam. Hatinya dipenuhi rasa takut, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk pelan. Kapan kita akan pergi? Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Wijaya tersenyum tipis, tetapi senyumnya lebih terlihat seperti senyum keprihatinan. Malam Jumat. Kita harus melakukannya di waktu mereka paling aktif. Bersiaplah, karena perjalanan ini tidak akan mudah. Hari-hari menjelang malam Jumat terasa seperti mimpi buruk bagi Bima. Ia sering merasa diawasi, bahkan ketika ia berada di tengah keramaian. Benda-benda di rumahnya sering berpindah tempat, dan suara-suara langkah kaki terus terdengar di malam hari. Bahkan, ada saat ketika ia melihat bayangan hitam besar berdiri di sudut kamarnya, mengawasinya dalam diam. Namun, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menghadapi kegelapan itu, atau selamanya menjadi bagian dari kutukan yang mengerikan. Malam Jumat tiba, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan mengintip samar di balik awan gelap, seakan ragu untuk menerangi perjalanan Bima dan Pak Wijaya menuju warung Bumirah. Sepanjang jalan menuju Duku Sentono, suasana sunyi, hanya terdengar suara dedaunan yang bergesekan. Pak Wijaya membawa beberapa benda, kemenyan, bunga kantil, keris kecil, dan sebuah kendi berisi air yang telah didoakan. Bima hanya bisa mengikuti sambil memeluk dirinya sendiri, berusaha mengusir rasa takut yang terus menghantuinya. Kita tidak akan makan di sana, ujar Pak Wijaya sebelum mereka tiba. Tapi kamu harus masuk dan berhadapan langsung dengan Bumirah. Jangan sekali-sekali menunjukkan rasa takut, karena itulah yang akan mereka manfaatkan. Bima hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ketika warung itu akhirnya terlihat, jantungnya berdetak lebih cepat. Warung itu terlihat sama seperti sebelumnya. Bangunan kayu tua dengan lampu temaram yang menggantung di depan. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Udara di sekitar warung terasa berat, seperti ada energi yang tak kasat mata menekan dada mereka. Bumirah sudah berdiri di depan warung, seperti menunggu kedatangan mereka. Senyumnya lebar, tetapi matanya memancarkan sesuatu yang tidak manusiawi. Wah, Bima, kamu kembali. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya terdengar biasa, tetapi ada nada sarkasme yang membuat Bima merinding. Pak Wijaya berdiri di samping Bima, tidak menjawab pertanyaan Bumirah. Ia melangkah maju dan menancapkan keris kecil ke tanah di depan warung itu. Mirah, kita tahu apa yang sedang kamu lakukan. Sudah cukup banyak nyawa yang kamu ambil. Hentikan ini sebelum semuanya berakhir buruk untukmu. Bumirah tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar aneh, seperti gema dari dalam gua. Pak Wijaya,
Sudah lama sekali sejak ada yang mencoba mencampuri urusan saya. Tapi kamu tahu, bukan? Orang seperti saya tidak bisa dihentikan begitu saja. Pak Wijaya tidak gentar. Ia mulai membakar kemenyan, mengipasinya ke arah warung. Saat asap kemenyan mulai menyebar, suasana di sekitar berubah. Angin berembus kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti tangisan dan rintihan. Bima mundur selangkah, tetapi Pak Wijaya memegang lengannya. Jangan takut, ini hanya permainan mereka. Bu Mirah kini tampak berbeda. Tubuhnya terlihat lebih kurus, kulitnya seperti kertas yang hampir sobek. Ia menatap Bima dengan mata merah menyala. Kamu, Bima, kamu telah melanggar aturan. Jiwa kamu milikku sekarang. Kenapa kamu kembali? Bima, meskipun gemetar, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Aku tidak mau menjadi bagian dari ini. Aku tidak pernah meminta apapun darimu. Aku hanya ingin hidupku kembali seperti semula. Bu Mirah tersenyum dingin. Hidup seperti semula? Setelah kamu merasakan gudegku? Setelah kamu menikmati apa yang diberikan oleh tumbalku? Tidak, Bima. Kamu sudah masuk terlalu jauh. Pak Wijaya melangkah maju, mengambil kendi air doa, dan menyiramkannya ke tanah di sekitar warung. Begitu air itu menyentuh tanah, terdengar suara jeritan keras, seperti berasal dari ratusan orang. Dari bawah warung, muncul bayangan-bayangan hitam, berbentuk manusia, tetapi wajah mereka tidak jelas, seperti diselimuti kabut. Mereka adalah para tumbal, bisik Pak Wijaya. Nyawa-nyawa yang sudah dia serahkan untuk pesugihannya. Bayangan-bayangan itu bergerak lambat ke arah Bu Mirah. Wajahnya yang semula tenang kini berubah panik. Ia berusaha melawan dengan mengangkat tangannya, tetapi bayangan-bayangan itu terus mendekat, seakan ingin merenggut tubuhnya. Tidak, ini warungku. Ini hasil kerja kerasku, teriak Bu Mirah, tetapi suaranya mulai terdengar seperti campuran antara manusia dan makhluk lain. Pak Wijaya terus melantunkan doa, dan bayangan-bayangan itu akhirnya mulai menempel pada tubuh Bu Mirah. Perlahan, mereka menyelimuti tubuhnya, membuatnya berteriak lebih keras. Dalam hitungan detik, tubuh Bu Mirah menghilang, hanya menyisakan bau gosong dan kegelapan. Namun, sebelum ia lenyap sepenuhnya, ia sempat menoleh ke arah Bima dan berkata, "Kamu pikir semuanya selesai? Kutukanku akan tetap bersamamu." Ketika semuanya berakhir, warung itu tampak berubah. Lampu temaramnya padam, dan bangunannya terlihat lebih usang, seperti telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi aroma gudeg, hanya bau tanah yang basah dan kemenyan yang tertinggal. Bima terdiam, tubuhnya lemas. Ia merasa lega sekaligus ketakutan. Pak Wijaya menepuk pundaknya. "Kamu sudah bebas dari pesugihan itu, tetapi ingat, ini akan menjadi pelajaran penting. Jangan pernah main-main dengan tempat-tempat yang memiliki aura seperti ini." Bima mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Mereka berdua berjalan meninggalkan warung itu, meninggalkan segala kengerian di belakang mereka. Namun, malam itu, saat Bima tertidur di rumahnya, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat warung Bu Mirah, tetapi kali ini tidak ada Bu Mirah di sana. Hanya ada bayangan hitam besar yang berdiri di tengah ruangan, menatapnya. Bayangan itu tidak berkata apa-apa, tetapi kehadirannya membuat Bima merasa bahwa ini belum benar-benar berakhir. Mimpi buruk itu terus menghantui Bima, meskipun Bu Mirah sudah tidak ada. Setiap malam, ia selalu berada di warung itu dalam tidurnya. Bayangan hitam besar berdiri di tengah ruangan, diam tak bergerak. Tetapi Bima merasakan tatapan tajam yang membuat tubuhnya gemetar. Ia mencoba menceritakan mimpi-mimpi itu kepada Pak Wijaya, berharap ada penjelasan atau jalan keluar. Namun, jawaban Pak Wijaya membuatnya semakin gelisah. "Bima, kutukan pesugihan seperti ini tidak selalu berakhir dengan hilangnya pelaku. Kadang, ketika mereka lenyap, kekuatan yang mereka tinggalkan tetap ada, mengakar di tempat itu atau bahkan pada orang yang pernah terhubung dengannya." "Kamu bilang aku sudah bebas, Pak," kata Bima, suaranya bergetar. Pak Wijaya menghela napas panjang.
Kamu memang bebas dari menjadi tumbal langsung, tetapi warung itu masih memegang sebagian energimu. Mimpi-mimpi itu adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Bima tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ia tahu bahwa selama mimpi itu terus menghantuinya, ia tidak akan pernah merasa tenang. Hari-harinya diwarnai kelelahan, paranoia, dan rasa takut yang tak kunjung hilang. Ia sering merasa diawasi, bahkan di siang hari. Suatu malam, mimpinya berubah menjadi lebih jelas. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam besar itu mulai bergerak. Ia berjalan menuju dapur warung, di mana panci-panci besar berisi gudeg mendidih dengan aroma yang aneh, bukan lagi aroma manis nangka, tetapi bau busuk yang menusuk hidung. Bayangan itu meraih salah satu panci dan menuangkan isinya ke lantai. Dari genangan gudeg yang meluber, muncul wajah-wajah manusia yang menjerit dalam kesakitan. Wajah-wajah itu menatap Bima, memanggil namanya dengan suara serak. "Bima, selamatkan kami." Bima terbangun dengan napas tersengal dan tubuh penuh keringat. Malam itu, ia memutuskan sesuatu yang mungkin akan ia sesali. Ia harus kembali ke warung itu. Keesokan harinya, Bima pergi ke Duku Sentono sendirian. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan Pak Wijaya. Perasaan aneh mendorongnya untuk menyelesaikan semua ini, meskipun ia tahu risikonya. Ketika ia tiba di warung itu, tempat itu terlihat lebih hancur daripada sebelumnya. Papan nama kayu di depannya sudah jatuh, dan atapnya terlihat hampir ambruk. Namun, aroma gudeg samar-samar masih tercium di udara, meskipun warung itu jelas sudah lama tidak digunakan. Bima melangkah masuk, hatinya berdebar kencang. Suasana di dalam warung terasa lebih dingin daripada di luar, dan kegelapan menyelimuti setiap sudutnya. Ia menyalakan senter yang ia bawa, mencoba mencari sesuatu, meskipun ia sendiri tidak tahu apa yang ia cari. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki. Suara itu terdengar dari dapur, tempat ia sering melihat bayangan hitam itu dalam mimpinya. Dengan tangan gemetar, ia melangkah ke arah suara itu. Dapur warung itu gelap dan lembab. Panci-panci besar yang dulu digunakan Bu Mirah masih ada di sana, tetapi sekarang penuh dengan cairan hitam yang mengeluarkan bau busuk. Di salah satu sudut, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Di lantai dapur, ada bekas-bekas seperti lingkaran ritual. Lilin-lilin kecil yang sudah mencair membentuk pola aneh, sementara di tengah lingkaran itu terdapat kain lusuh yang penuh bercak darah. Di sampingnya, ada boneka jerami dengan wajah yang menyerupai dirinya. Bima meraih boneka itu, dan begitu tangannya menyentuhnya, suara jeritan memenuhi ruangan. Jeritan itu tidak berasal dari satu orang, tetapi dari banyak suara sekaligus, memekakkan telinga. "Lepaskan kami, bebaskan kami." Bima melempar boneka itu, tetapi jeritan semakin keras. Dari panci-panci besar, cairan hitam mulai tumpah ke lantai, membentuk genangan yang perlahan berubah menjadi sosok-sosok manusia tanpa wajah. Mereka merangkak ke arahnya, tangan-tangan mereka berusaha meraih tubuhnya. "Bima," suara itu terdengar lagi, tetapi kali ini lebih dalam dan berat. Bayangan hitam besar yang sering ia lihat dalam mimpinya muncul dari salah satu sudut ruangan. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, dengan bentuk tubuh yang kabur dan mata merah menyala. "Kamu kembali untukku," katanya dengan suara yang bergema. "Kamu milikku." Bima tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ketakutan menguasai tubuhnya, tetapi di tengah kebingungan itu, ia ingat sesuatu yang pernah dikatakan Pak Wijaya, pesugihan tidak akan bertahan tanpa pengikatnya. Ia menyalakan kembali senternya dan mencari sesuatu yang bisa menghancurkan lingkaran ritual di lantai. Ia meraih kayu panjang yang tergeletak di dekatnya dan mulai menggesek lantai dengan kasar, memutus pola lilin yang membentuk lingkaran. Begitu lingkaran itu terhapus, suara jeritan berubah menjadi lebih tinggi, seperti kemarahan yang tak terbendung. Sosok bayangan hitam itu meraung, tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit, tetapi ia masih mencoba meraih Bima. "Tidak semudah itu," raungnya. Bima terus menghapus pola-pola itu hingga tidak ada yang tersisa. Ketika ia menyelesaikan lingkaran terakhir, seluruh ruangan terguncang. Panci-panci besar meledak,
mengeluarkan cairan hitam yang berubah menjadi abu di udara. Sosok bayangan hitam itu menghilang, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, bayangan itu menatap Bima untuk terakhir kalinya. Kamu mungkin berhasil kali ini, tetapi ingat, kegelapan selalu mencari cara untuk kembali. Ruangan itu hancur total. Bima melangkah keluar dengan tubuh gemetar. Di luar, udara terasa lebih segar, dan untuk pertama kalinya, ia merasa beban berat di dadanya menghilang. Tetapi di sudut pikirannya, ia tahu bahwa cerita ini belum sepenuhnya berakhir. Sesuatu masih tertinggal, mengintai di kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Setelah malam yang mencekam di warung Bumirah, Bima pulang dengan tubuh lelah dan pikiran penuh tanda tanya. Ia tidak lagi dihantui oleh bayangan hitam dalam mimpinya, tetapi perasaan bahwa ini belum sepenuhnya selesai terus menghantuinya. Ia menghabiskan hari-hari berikutnya dengan mencoba melupakan kejadian itu, tetapi setiap kali ia melihat makanan, pikirannya kembali pada gudeg yang pernah ia santap. Ia akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Pak Wijaya lagi. Ia merasa bahwa Pak Wijaya bisa memberikan kepastian, meskipun mungkin jawabannya tidak seperti yang ia harapkan. Ketika ia tiba, Pak Wijaya menyambutnya dengan wajah penuh kelegaan. "Kamu berhasil, Bima," kata Pak Wijaya sambil menuangkan teh hangat untuk mereka berdua. Energi gelap di warung itu sudah hancur. Tapi kamu harus tahu, ini bukan hanya soal keberanianmu. Para jiwa yang terperangkap di sana, mereka membantumu. Mereka ingin lepas dari penderitaan mereka, dan kamu adalah alat yang mereka pilih. Bima terdiam, mengingat jeritan-jeritan di warung itu. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Pak, apakah mereka sudah bebas? Pak Wijaya mengangguk pelan. Ya, mereka sudah bebas. Mereka bisa kembali ke alam mereka, di mana mereka seharusnya berada sejak awal. Tetapi kamu harus tetap berhati-hati, karena energi semacam itu tidak pernah benar-benar hilang. Ada orang lain yang mungkin mencoba menggunakan kekuatan serupa di masa depan. Bima merasa lega mendengar hal itu, tetapi ada satu pertanyaan yang masih mengganggunya. Pak, kenapa saya? Kenapa mereka memilih saya? Pak Wijaya tersenyum kecil. Tatapannya seperti melihat sesuatu yang jauh di luar pemahaman Bima. Kadang-kadang, orang yang terpilih bukan karena kelemahan mereka, tetapi karena kekuatan yang mereka miliki, meskipun mereka sendiri tidak menyadarinya. Kamu memiliki keberanian untuk menghadapi ketakutanmu, meskipun awalnya kamu tidak percaya pada hal-hal seperti ini. Itu cukup untuk membuat mereka percaya padamu. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Bima perlahan kembali normal. Ia tidak lagi dihantui mimpi buruk, dan suara-suara aneh yang dulu sering ia dengar telah lenyap. Namun, pengalaman itu mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Ia menjadi lebih waspada terhadap hal-hal yang tampak terlalu baik untuk menjadi kenyataan, dan ia mulai belajar untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup. Pada suatu pagi, ia memutuskan untuk berjalan-jalan ke desa. Saat melintasi jalan yang dulu mengarah ke warung Bumirah, ia berhenti sejenak. Tempat itu kini benar-benar kosong. Hanya reruntuhan bangunan yang ditumbuhi rumput liar. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sana, bahkan bau gudeg yang dulu begitu khas pun telah hilang. Bima menghela napas panjang dan berbisik, "Semoga kalian tenang di sana." Ia melanjutkan perjalanannya dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa segalanya sudah berakhir. Tamat. Saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Tulis pengalaman kalian di kolom komentar.